Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi keluarga Eklesia. Shalom. Sukacita hari ini? Puji Tuhan. Karena kita sama-sama bersukacita, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita mau datang pada hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kami persembahkan tubuh kami. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
hebat, Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau menyenangkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, Engkau yang mengurapi setiap kami di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita? Ya, ada sukacita, ambilkan tangannya. Saya undang keluarga Eklesia untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengecap kebaikan Tuhan, kita mau melihat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. nama Tuhan, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita datang dan berserah.
kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami tahu Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang tidak membuat kami sendirian, Engkau Allah sahabat kami, Engkau Allah yang selalu mendampingi kami. Kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah sepi, karena kami tahu, sekali lagi yang kami tahu, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Sebab itu kami tetap tegap berdiri, teguh di dalam-Mu, dan kami terus meyakini bahwa segala yang kami perlukan ada di dalam Engkau. Pagi ini kami siap dengar firman, berkatilah kami Tuhan, berbicaralah untuk kami, dan biarlah pagi ini firman-Mu akan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami doa. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semua bersukacita pagi hari ini? Kalau sukacita boleh dong kasih senyuman kanan kiri ya. Waduh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang setuju kalau saya bilang Tuhan itu baik? Semua setuju ya? Kalau gitu coba tepuk kanan kiri saudara, bilang Tuhan baik buatmu dan buatku. Woi, Tuhan kita baik Bapak Ibu. Karena kebaikan Tuhanlah hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah pagi. Kebaikan Tuhan yang membuat kita masih mampu bertahan sampai hari ini. Kebaikan Tuhan yang membuat kita tetap menikmati pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat. Kalau di luar sana orang lain mulai mengeluh, di luar sana orang lain mulai menyerah, tapi kita anak-anak Tuhan tetap disertai. Amin. Seperti lagu tadi, Allah kita Immanuel. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini saya senang ada bersama dengan saudara dalam kesempatan yang manis. Saya doa supaya kiranya kita semua pagi ini diberkati. Kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bahas buah roh yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam tema yang sama, spiritual fruit that bring revival. Buah-buah roh yang membawa kepada pemulihan, kepada peningkatan. Saudara-saudara, revival bukan hanya bicara ketika saudara dari minus menjadi nol, dari yang awalnya terluka menjadi tidak terluka, bukan hanya berbicara mengenai pulih seperti sedia kala, tetapi revival berbicara tentang peningkatan, sama-sama katakan peningkatan. Dan ketika tema ini, visi ini selesai, maka doa saya semua kita akan mengalami peningkatan dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita nyampe di buah roh kebaikan Bapak Ibu Saudara. Masih ingat apa saja yang sudah kita bahas bersama Bapak Ibu? Ada kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kemurahan, penguasaan diri. Kita sudah bahas itu ya. Kira-kira yang paling gampang dilakukan yang mana nih Bapak Ibu? Bu Esther, yang paling gampang yang mana nih? Tidak ada yang gampang. Semuanya sulit. Kalau Bu Asih yang paling sulit yang mana Bu? Semua sulit. Gak ada yang gampang, semua sulit. Tapi kalau ini diberikan buat kita artinya kita bisa melakukannya, amin. Hari ini kita akan bicara tentang kebaikan, saudara-saudara. Buah roh kebaikan menjadi buah roh yang menyempurnakan iman kita. Amin. Sama-sama katakan imanku sempurna. Kalau iman saudara sempurna berarti saudara adalah orang-orang yang baik. Amin. Saudara-saudara, pasti kita sangat senang kalau kita dikenal sebagai orang baik, betul enggak? Ya toh? Dulu Bu Asih itu loh orangnya baik banget. Oh,
Kalau diceritain gitu kan seneng ya. Tapi kadang ya was-was, engko dibilang baik tiba-tiba ngutang. Iya. Nggak enak ya. Kita pasti senang kalau dikenal sebagai orang yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk dikenal menjadi orang yang baik susah-susah gampang ya. Dan sangat mengkhawatirkan. Karena kadang orang memanfaatkan kebaikan kita. Tapi mau tidak mau kita harus jadi orang yang baik. Orang di luar sana berlomba-lomba untuk menjadi orang baik. Kalau orang yang gak kenal Tuhan saja berlomba-lomba menjadi orang yang baik, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi orang yang baik. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan saudara, bahwa buah roh ini, seperti yang disampaikan Pak Wid juga pada minggu yang lalu, buah roh ini satu kesatuan. Ya, kita tidak bisa pilih manis atau asemnya mangga podang, saudara-saudara. Ya kan, mangga podang memang manis sekaligus asem, sekaligus kecut ya. Kita nggak bisa pilih salah satu. Demikian pula buah roh. Buah roh ini satu kesatuan, tidak bisa dipilih. Oh, aku mau jadi orang yang penuh kasih aja, tapi aku nggak mau sabar. Nggak bisa gitu. Aku mau jadi orang yang murah hati saja, tapi aku nggak mau jadi orang baik. Nggak bisa gitu. Kita tinggal dalam satu kesatuan buah roh, dan saya percaya 9 buah roh yang kita pelajari sedang ditumbuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita nyampe kepada kebaikan Bapak Ibu Saudara, maka secara khusus Tuhan akan tumbuhkan bagian ini dalam diri kita. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-11. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Amin. Sudah ketemu semua kayaknya. Iya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk apa? Berbuat baik dan menyempurnakan segala apa? Pekerjaan imanmu. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Ayat ini saudara-saudara bagian yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Di awal suratnya ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sedang memberikan semacam apresiasi kepada orang-orang Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan apresiasi. Kalau kita baca di judul dari perikop ini adalah ucapan syukur dan doa. Apa yang disyukuri Paulus? Paulus bersyukur bahwa jemaat Tesalonika ini sekalipun mereka menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan kehidupan, berbagai problematika pergumulan, permasalahan yang ada Bapak Ibu Saudara, tetapi jemaat Tesalonika ini didapati oleh Paulus menjadi jemaat yang tetap bertumbuh di dalam iman. Keyakinan jemaat Tesalonika kepada Kristus tidak berubah sekalipun ada banyak pengajaran-pengajaran sesat, saudara-saudara. Tapi di sini kita akhirnya melihat bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, Paulus bukan hanya mengapresiasi iman mereka yang terus bertumbuh, tapi Paulus juga mendorong jemaat Tesalonika untuk berbuat baik. Karena di mata Paulus perbuatan baik menyempurnakan iman mereka. Ya, kita akan tahu ya, sering diajari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Gak ada gunanya. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Jadi ketika ada seseorang yang mengaku dirinya beriman, ada seseorang yang rajin berkegiatan di gereja, berkegiatan rohani, tetapi orang itu suka buat masalah dengan tetangganya, maka imannya tidak sempurna, saudara-saudara. Tapi bukan berarti titik pengajaran kekristenan hanya berbuat baik.
Tidak, saudara-saudara. Perbuatan baik menyempurnakan. Perbuatan baik melengkapi kesempurnaan iman kita, saudara-saudara. Artinya kalau kita beriman, kita harus berbuat baik. Amin. Siap berbuat baik setiap hari? Lek orangnya menjengkelkan bagaimana? Ya enggak. Lapor ke polisi. Ya saudara-saudara, iman kita kebaikan kita menyempurnakan iman kita, saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, iman yang sempurna selalu diiringi perbuatan baik. Alkitab juga mengatakan, Bapak Ibu Saudara, dalam Kolose 1 ayat 21, saudara-saudara, di sana dikatakan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi saudara-saudara, ini kasih Tuhan, dari ayat ini Paulus juga menegaskan bahwa orang yang berbuat baik pastilah orang yang berasal dari Allah. Orang yang jauh dari Allah adalah orang yang sulit dalam berbuat baik. Apa yang menentukan perbuatan baik seseorang, saudara-saudara? Dari ayat ini kita tahu, hati dan pikirannya. Jadi saya ingin mengambil kesimpulan di sini, saudara-saudara, bahwa pikiran mengendalikan perbuatan kita itu muncul dari pikiran kita. Apa yang kita lakukan untuk orang lain itu selalu muncul dalam pikiran kita, terbesit dalam pikiran kita. Kita tidak akan jahatin orang secara spontan. Kita pasti jahatin orang awalnya muncul dari dalam pikiran, Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran itu pusat kontrol kehidupan manusia. Orang tidak akan bisa hidup tanpa punya pikiran. Ya. Ayat ini sama seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Dalam Matius 6, 22 dan 23 di sana dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, apa yang terjadi? Terang seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, pikiran mengendalikan perbuatan. Kalau pikirannya jahat, maka tindakannya pasti jahat, saudara-saudara. Kalau pikirannya baik, maka tindakannya pasti baik. Tapi jangan salah, saudara-saudara. Ada orang yang tindakannya nampak baik, tapi pikirannya jahat. Itu namanya Saya percaya kita bukan orang yang seperti itu. Amin. Saudara-saudara, Yesus mengecam orang yang munafik. Yesus mengecam orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik, saudara-saudara. Orang Farisi menampakkan dirinya sebagai orang yang baik. Orang Farisi menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang tidak melakukan dosa seolah-olah. Tapi ternyata Yesus kecam mereka sebagai orang munafik. Kenapa? Karena orang Farisi bermuka dua. Saudara-saudara, kebaikannya hanya digunakan untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Itu orang Farisi. Kita orang eklesia, bukan orang Farisi. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan di dada sambil bilang, saya orang eklesia. Bukan orang Farisi. Yang Farisi di luar sana. Dalam sini tidak ada orang Farisi. Ya saudara-saudara. Yesus mengecam orang-orang Farisi sebagai orang munafik. Mereka bermuka dua,
mereka seolah-olah hanya bersandiwara dengan kehidupan ini. Walaupun lagunya God Bless ya, Ahmad Albar ya, dunia ini hanya panggung sandiwara. Waduh, ya kan? Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, dunia ini bukan panggung sandiwara. Walaupun dunia ini adalah ajang pertunjukan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tapi bukan panggung sandiwara. Yang setuju katakan amin. Kita melakukan kebaikan kita dengan ketulusan. Amin. Tidak ada yang berpura-pura ketika melakukan kebaikan. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau hanya berpura-pura, artinya dia tidak melakukan kebaikan, betul enggak? Orang yang berpura-pura baik, bisa enggak dibilang sebagai orang yang baik? Kalau ketahuan enggak bisa mas, betul. Kalau enggak ketahuan, nah itu yang repot. Banyak yang tidak ketahuan, ya. Kita wapi, tiba-tiba cuman pura-pura. Tapi di sini kita akan tahu bahwa kebaikan tidak bisa pura-pura. Jadi pesan dari 3 ayat yang kita baca saudara-saudara, kebaikan tidak bisa pura-pura. Dan kita juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang pura-pura baik sama kita. Ya kan? Cewek-cewek yang masih kaum muda, kaum mudi, hati-hati. Jangan-jangan cowok itu hanya pura-pura baik kepadamu. Jangan-jangan dia hanya pura-pura sayang kepadamu. Dia hanya ingin sesuatu yang enaknya darimu, ya kan? Dia berpura-pura baik, begitu dia sudah dapat dia enak enggak kira-kira di ghosting gitu ya? Pasti enggak enak ya? Enggak enak, ditinggalkan itu enggak enak ya. Sudah dapat keuntungannya ditinggal, pergi. Jadi cewek-cewek hati-hati. Ya, nek lihat cowok, lihat tajem-tajem. Ini serigala, ini buaya, apa ini anak Tuhan? Pilih yang anak Tuhan. Ya. Milih anak Tuhan pasti bahagia. Tapi saya tidak ngomong loh ya, anak Tuhan itu, orang Kristen itu pasti anak Tuhan. Saya enggak bilang gitu ya. Pilih yang anak Tuhan. Karena orang Kristen pun ada yang juga serigala, wakeh. Ya, orang Kristen yang buaya juga wakeh. Tapi jangan berarti serigala dan buaya tidak bisa bertobat loh ya. Ya. Jadi pilih anak Tuhan, saudara-saudara. Cowok juga gitu. Jangan guyang-guyu ya kan. Cowok juga gitu, saudara-saudara. Jangan lihat dia cantik. Ya, jangan lihat dia itu pinter dandan. Jangan lihat penampilannya yang aduh manis banget sih dia. Jangan lihat itunya tok ya. Remaja-remaja putra. Karena kecantikan fisik itu kadang menipu. Wedake lontor tibae dia sumbing. Ketoke guyu manis, lipstiknya merah, bedake kewandel. Begitu guyu ompong tengah. Waduh. Ya saudara-saudara. Cari yang anak Tuhan. Ya. Cari yang anak Tuhan. Siapa yang akan dapat? Mereka yang terus setia berdoa. Cari Tuhan, dia akan dapetin sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Amin. Odi mana Odi? Amin Od? Amin. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kebaikan itu tidak bisa berpura-pura dan kita perlu hati-hati sama orang-orang yang pura-pura baik dengan kita saudara-saudara. Lama ndak muncul, sekalinya muncul bawain makanan yang kita suka, jeketek ndek terakhir seperti yang saya bilang tadi. Aku butuh duit yang waduh, ndak enak ya. Ternyata baiknya dia hanya untuk cari keuntungan. Oleh sebab itu saudara-saudara di gereja ini ditegaskan berkali-kali. Ya saudara-saudara,
tidak ada utang antara gereja dan jemaat. Tidak ada utang di antara jemaat dan gereja. Dan saya berharap tidak ada utang di antara jemaat dan jemaat. Karena bagian ini mesti merusak hubungan. Nek enek sing kena aja tersinggung loh. Aku ora ngeneki lho iki ya. Lek enek sing kena mulih teko gereja bayar, itu solusi terbaiknya. Ya ora tersinggung, wah tersinggung. Ya. Jadi sekali lagi saudara, yuk kita saling membangun kebaikan di antara saudara-saudara seiman kita dulu. Ya. Kalau di antara saudara-saudara seiman kita sudah bisa melakukan hal yang baik, dengan begitu saja kita sudah jadi kesaksian di luar. Ya, Budi Heni loh orangnya baik. Tidak perlu melakukan hal-hal yang neko-neko. Hanya cukup melakukan kebaikan kepada saudara seiman. Melakukan kebaikan untuk keluarga kita. Melakukan kebaikan untuk orang-orang terdekat kita. Pengampunan juga adalah bentuk kebaikan yang bisa kita berikan. Iya kan? Malah kadang-kadang kita ini paling sering disakitin sama orang yang terdekat, ya enggak? Kata-katanya nyakitin, ya. Sikapnya nyakitin. Tetapi mampukah kita ketika dia yang sering nyakitin itu, kita masih tetap bisa mengampuni dia dan melakukan kebaikan kepada dia. Lah itu loh kita. Amin. Saudara-saudara, jadi pesan Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini yang harus kita bawa pulang dan jadikan bekal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada 3. Yang pertama, kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang hadir di dunia ini. Jadi saudara-saudara, saya dan saudara adalah bagian dari kerajaan Allah. Amin. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Sama-sama katakan, saya adalah bagian dari kerajaan Allah. Tepok sebelahmu rodok banter, kamu juga gitu. Wah, dari sini kelihatan yang punya dendam yang mana ini. Tapi lek Om Han ngelus bututi kok tadi. Woi. Budi Heni tadi enggak ngelus ya? Oh ngelus. Nanti pulang ke rumah ngelus Pak Poheni. Saya bagian dari kerajaan Allah, jenengan ugi. Ya. Puji Tuhan. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang hadir di tengah dunia ini, saudara-saudara. Ketika kita hidup di sekitar dunia ini, ketika kita hidup di lingkungan sekitar kita, saudara-saudara, kita tidak boleh sama dengan gaya hidup dunia. Setuju? Kenapa? Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Artinya gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah adalah gaya hidup yang konsisten. Konsisten dalam kasih, konsisten dalam damai sejahtera, konsisten dalam sukacita, konsisten murah hati, konsisten dalam kesabaran, konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam kelemah lembutan, konsisten dalam penguasaan diri. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Tidak memandang apakah orang itu pernah menyakitiku atau tidak, saya tetap berbuat baik. Amin. Walah kok lemes. Kayaknya di bagian depan sana nasi kuning khas dari Tante Dede masih ada dan tersedia. Ya kan? Amin. Oh. Jadi pulang ibadah kita bisa beli makan, ya kan? Sebenarnya ini kaum muda ini sedang butuh bantuan Bapak Ibu Saudara, makanya agak semangat nih jualan nih. Minggu lalu jualan, tapi minggu lalu buat sekolah minggu deh. Nah mulai hari ini karena kaum muda itu melihat, wah lah kok batinnya kayak men. Nah akhirnya kaum muda melok-melok ya kan. Nanti setiap minggu di depan akan ada yang menitipkan makanan dan dijual. Nah Bapak Ibu bisa beli.
Tapi jangan makan pas ada firman Tuhan ya. Takutnya pas firman Tuhan klenyem, waduh, kayak tidak enak banget gitu loh ya. Tidak enaknya tuh bukan apa-apa, sing khotbah di depan karo ngeleki itu, gitu. Gak enak ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang hadir di tengah dunia ini, ya. Dan ketika kita hadir sebagai bagian dari kerajaan Allah, maka kita sedang membawa gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Saya percaya di dalam kerajaan Allah tidak ada yang dendam. Saya percaya di dalam kerajaan Allah tidak ada yang saling fitnah. Saya percaya dalam kerajaan Allah tidak ada yang saling mencaci maki. Saya percaya dalam kerajaan Allah tidak ada yang saling menjatuhkan. Demikian pula kita di tengah keluarga kita. Demikian pula kita dengan suami atau istri kita. Demikian pula kita dengan anak-anak. Demikian pula kita di tengah gereja Tuhan di tempat ini. Dan kita di tengah masyarakat luas. Kita dikenal sebagai bagian dari kerajaan Allah. Orang-orang yang berbeda dari dunia, tapi bedanya itu bukan nyeleneh, tapi bedanya itu membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Itulah panggilan kita, amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah itu adil dalam perbuatannya. Sekali lagi yang saya mau katakan, bagian kita adalah berbuat. Masalah perbuatan baik kita disalahpahami, masalah perbuatan baik kita dimanfaatin orang, masalah orang jadi fitnah kita gara-gara kita berbuat baik, itu urusan Tuhan. Bagian kita tetaplah berbuat baik. Tuhan itu menyediakan ganjaran yang adil buat kita. Karena memang namanya adalah hakim yang adil, saudara-saudara. Artinya kalau saudara difitnah orang ya jangan dibalas. Tapi tetap lakukan kebaikan. Firman Tuhan katakan, doakan, ampuni, berkah. Sama-sama bilang kanan kiri kita, yuk jadi berkat gitu. Nah, jadi berkat. Ya saudara-saudara. Karena urusan menghakimi, urusan Tuhan. Urusan mengadili, urusan Tuhan. Bagian kita berbuat baik. Kalau Alkitab bilang ampuni, maka kita harus tapi bukan berarti kita jadi orang-orang yang dungu, saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudara kita kayak keledai. Keledai saja tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama, saudara-saudara. Jangan sampai ketika kita dimanfaatin orang, ya, kemudian kita melakukan pendamaian, kita berdamai dengan orang yang manfaatin kita, kemudian kita buka kesempatan yang sama dengan orang itu. Nah, ada orang yang ngutang kepada jenengan dan kemudian orang itu ndak bayar, terus kemudian berdamai, lantas beberapa waktu kemudian orang itu utang lagi, ya jadi dikasih. Lek saudara ngasih itu artinya saudara tidak berbuat baik kepada orang itu, tapi saudara membantu orang itu untuk makin terjerumus. Ya. Tapi dengan saudara mengkat, memotong, saudara tidak mau ngutangi, saudara akan menolong dia. Lebih-lebih kalau saudara hanya kasih. Walaupun jumlahnya tidak sesuai yang diutang. Saudara-saudara. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih menolong dia. Saudara-saudara. Bagian kita adalah tetap berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan bukan perbuatan baik yang dungu. Perbuatan baik yang cerdas. Ya saudara-saudara. Karena bagaimanapun saya percaya, apapun yang kita tabur, pasti kita tuai. Walaupun tidak di tempat yang sama. Cara Tuhan memberkati kita itu kreatif. Lewat berbagai macam hal, bahkan yang tidak kita duga sekalipun, Tuhan bisa berkati kita. Ya, saudara-saudara.
Kalau kita cuma ngarepin orang kita pasti sakit hati. Tapi ngarepin Tuhan kita terima damai sejahtera. Yang ketiga, yang terakhir, amin. Woe, bersuka cita, amin ini banter lek terakhir gimana. Haleluya, woe, Ibu Tuti, amin. Woe. Iya, selak carapan memang. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini panggilan kita. Bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk jadi terang di tengah dunia yang gelap. Kita dipanggil untuk jadi garam di tengah dunia yang kasihnya sudah mulai tawar. Jangan sampai anak-anak Tuhan kasih kita menjadi tawar. Kenapa? Karena dunia sedang mengharapkan kasih dari anak-anak Tuhan. Amin. Saudara sedang dinanti-nantikan oleh orang di luar sana. Kasih saudara dinantikan oleh orang-orang di luar sana. Kebaikan saudara dinantikan oleh orang-orang di luar sana. Kehidupan saudara yang diberkati itu menarik bagi orang-orang di luar sana. Tapi sayangnya mereka bingung bagaimana mendapatkan hidup yang begitu nikmat seperti hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sampai hati kita ini menjadi tawar, ya. Jangan sampai kasih kita menjadi tawar. Kita harus tetap memberikan kasih yang murni seperti kasih Tuhan kepada dunia. Karena kita memang, sekali lagi, bagian dari kerajaan Allah. Amin. Tugas kita adalah jadi berkat buat dunia ini. Ya, tugas kita sekali lagi, jadi terang di tengah dunia yang gelap dan jadi garam di tengah dunia yang kasihnya sudah mulai tawar. Orang sekarang makin mudah dendam. Orang sekarang makin mudah melakukan kejahatan. Orang sekarang makin keji, saudara-saudara. Kalau dulu kita lihat berita, kasus mutilasi itu hampir jarang sekali, betul enggak? Tapi sekarang kita makin sering dengar orang makin keji. Ya, beberapa waktu yang lalu tuh ada kasus yang menghebohkan di Cina, Bapak Ibu Saudara. Artis dibunuh secara keji. Dimutilasi, dipecel-pecel dan disop. Dimakan sama pelakunya. Dan saudara tahu siapa pelakunya? Suaminya sendiri. Setega itu loh dunia ini, ya. Suami melakukan tindakan sekeji itu kepada istrinya. Apa ndak miris, saudara-saudara? Makanya saya katakan, dunia sedang menanti-nantikan kasihnya, saudara. Amin. Kita belajar tentang buah roh, artinya kita sedang diperlengkapi untuk menjadi agen kerajaan Allah bagi dunia. Kita sedang diperlengkapi untuk makin jadi berkat buat orang-orang lain. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalau bagian ini diberitakan, artinya saudara sedang diperlengkapi untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, dunia tidak kaget. Siapa tahu yang datang itu? Supaya dunia kenal bahwa Yesus itu yang datang. Yang akan menebus, menyelamatkan, dan membawa semua orang yang percaya kepadanya dalam kehidupan yang kekal. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi, saya tekankan dalam kesempatan ini, saya dorong saudara, dan kita semua, untuk kita tetap jadi berkat. Tidak perlu dengan hal-hal besar. Sekali lagi, hal-hal sekecil apapun yang saudara lakukan untuk kebaikan bersama adalah perbuatan baik. Dan di situ menyempurnakan iman saudara. Amin. Tuhan memberkati, kita hampiri Tuhan kita. Haleluya. Saya undang pemain musik, boleh ada di tempatnya, singer ada di tempatnya. Saudara-saudara, saya percaya hati Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang tetap melakukan kebaikan. Mungkin situasinya tidak memungkinkan, kondisinya tidak memungkinkan, tapi hati Tuhan itu tertuju
menuju kepada orang-orang yang tetap memiliki belas kasihan kepada orang lain. Dengan kita melakukan perbuatan baik, kita digerakkan oleh belas kasihan dan kasih yang tulus. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan Yesus yang dulu Ia lakukan dan kita teruskan. Mari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dipakai menjadi alatnya. Saya undang bangkit berdiri. Ku mau sepertimu Yesus. Uniwa
supaya Engkau menolong kami untuk bisa melakukan buah roh kebaikan ini Tuhan. Karena kami tahu dan kami paham kalau kami adalah bagian dari kerajaan Allah yang harus menjadi berkat buat dunia. Kami tahu dunia menanti-nantikan kasih yang dari sorga. Kiranya Kau pakai seluruh kami umat-Mu, keluarga eklesia, untuk menjadi pembawa kasih buat dunia ini. Kalaupun beberapa waktu ke belakang ada hal-hal yang membuat kami rasa-rasanya tidak mampu Tuhan. Rasa-rasanya pergumulan begitu berat. Rasa-rasanya untuk memberkati diri sendiri saja kami tidak mampu. Tetapi pagi ini kami mau membuka mata iman kami bahwa Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang adil. Kami diberkati dan kami akan jadi berkat buat dunia ini. Tuhan tolong kami semua untuk melakukan bagian ini Tuhan. Dan kami mau bersama-sama berkomitmen. Kami akan menjadi bagian kerajaan Allah yang efektif buat orang-orang di sekitar kami. Mungkin ada di antara keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Merekalah yang akan kami dahulukan untuk menerima kasih-Mu. Mungkin ada tetangga kami akan berbuat baik untuk dia. Dan biarlah perbuatan baik ini Tuhan menumbuhkan keselamatan buat orang lain. Terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus sekali lagi kami mohon supaya Engkau berkarya secara luas dalam hidup kami. Penuh dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kiranya semua kami diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap hari menolong para suami, menolong para istri, anak-anak kami semuanya. Kiranya kami menjadi keluarga-keluarga yang semakin mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kiranya berkat-Mu akan menyertai perjalanan setiap kami keluarga eklesia. Dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, apapun yang kami usahakan, kiranya Tuhan sendiri yang akan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, kemenangan bersama Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.